Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Elmira Siska, pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro pertemuan yang ke-6. Topik pembahasan kita pada pertemuan yang ke-6 ini adalah teori biaya produksi. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang biaya tetap total atau total fixed cost. Lalu kita akan belajar tentang biaya variabel total atau total variable cost. Selanjutnya kita akan belajar tentang biaya total atau total cost. Yang keempat kita akan mempelajari tentang biaya rata-rata atau average fixed cost, dan yang kelima kita akan mempelajari tentang biaya marginal atau marginal cost. Nah, kita mulai dulu dengan pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, itu pengertian dari biaya produksi. Nah, biaya produksi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama biaya eksplisit, yang kedua adalah biaya yang tersembunyi. Kita bahas dulu biaya yang pertama, yaitu biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit ini merupakan pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Nah, di sini eksplisit artinya adalah jelas. Jadi, kita jelas mengeluarkan uang atas pembelian faktor produksi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua, biaya tersembunyi. Nah, biaya tersembunyi ini merupakan taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah pembayaran untuk keahlian keusahawanan produsen. Lalu modalnya sendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimilikinya. Nah, caranya menaksir pengeluaran seperti ini adalah dengan melihat pendapatan yang paling tinggi yang dapat diperoleh apabila produsen itu bekerja di perusahaan lain. Modalnya dipinjamkan atau diinvestasikan dalam kegiatan lain dan bangunan yang dimilikinya disewakan kepada orang lain. Nah, misalnya salah satu contohnya adalah suatu perusahaan dia sudah mempunyai suatu bangunan gedung perkantoran. Nah, bangunan perkantoran ini dia gunakan untuk tempat-tempat bekerja karyawan-karyawannya. Jadi dia tidak mengeluarkan biaya terhadap bangunan tersebut karena dia sudah memilikinya. Nah, caranya jadi perusahaan itu harus menaksir berapa sih kira-kira sewa bangunan apabila misalnya bangunan itu disewakan kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya yang tersembunyi. Yang selanjutnya, biaya produksi itu menurut jangka waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan yang kedua, jangka panjang. Nah, biaya produksi jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam analisis demikian, sebagian dari faktor-faktor produksi yang digunakan dianggap tetap jumlahnya. Yang kedua adalah jangka panjang. Nah, jangka panjang ini adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan. Jadi ini mengenai perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama mengenai jenis-jenis dari biaya produksi ya. Yang pertama itu ada biaya total atau total cost, disingkat juga dengan TC. TC ini atau total cost adalah seluruh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, nanti di bawah nanti kita ada kolom latihan biayanya. Nanti kita akan lihat bahwa kolom 5 itu menunjukkan total cost, menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk tenaga kerja yang digunakan. Biaya produksi total atau biaya total atau total cost
didapat dengan menjumlahkan biaya tetap total atau TFC dan biaya berubah total atau total variable cost atau sama TVC. Ya, jadi rumusnya adalah total cost itu sama dengan TFC ditambah TVC. Nah, pada nanti soal itu pada tabel 61 ada kolom 5, biaya ini dapat dihitung dari menjumlahkan angka-angka dalam kolom 3 dan kolom 4. Nah, kita lihat ya ini tabelnya. Nah, ini tabelnya mengenai tabel-tabel biaya produksi. Ada yang pertama jumlah pekerja, ada 0, 1, 2, 3, sampai 11. Lalu ada jumlah produksi. Jumlah produksi ini kita lambangkan dengan Q ya, kuantitas. Jadi kuantitasnya ada 0, 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Lalu ada biaya tetap total. Ini yang disebut dengan TC atau total cost. Total fixed cost. Total fixed cost ya. Biayanya data-datanya adalah 50, 50. Kenapa dia sama? Semuanya sama? Karena disebutnya nih biaya tetap. Artinya biaya yang tetap dikeluarkan oleh perusahaan tanpa terpengaruh oleh jumlah produksi. Nah, itu bedanya. Jadi jumlahnya pasti sama. Lalu ada nanti kolom ada biaya berubah total atau biaya variabel total. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini kita lihat ya pada jumlah produksinya 2, dia butuh biaya variabelnya 50. Pada jumlah produksinya 6, dia butuh biaya variabelnya 100. Nah, sampai seterusnya. Lalu nanti ada biaya total. Nah, biaya total ini adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya tetap total dan biaya berubah total atau biaya variabel total. Nah, lalu nanti ada biaya marginal, nanti ada biaya tetap rata-rata, ada biaya berubah rata-rata, ada biaya total rata-rata. Nanti kita akan lihat satu persatu. Kita kembali lagi ke ini, ke atas ya. Di sini ya. Nah, yang kedua itu adalah biaya tetap total atau total fixed cost atau dilambangkan juga dengan TFC. Nah, ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat dirubah jumlahnya. Nah, contohnya membeli mesin, mendirikan bangunan. Nah, ini kita lihat ya, tadi contohnya untuk biaya tetap total itu jumlahnya adalah sama 50.000 untuk setiap jenis untuk setiap jumlah yang diproduksi. Yang ketiga adalah biaya berubah total atau total variable cost atau TVC. Nah, ini adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya. Nah, jadi ini berbeda sama yang biaya tetap total yang tadi. Kalau biaya tetap dia jumlahnya nggak bisa dirubah. Kalau biaya variabel itu jumlahnya dapat dirubah. Nah, faktor produksi yang dapat berubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Jadi setiap tenaga kerja yang digunakan memperoleh pendapatan sebesar 50.000. Nah, bahan-bahan mentah merupakan contoh biaya variabel yang jumlahnya berubah. Nah, semakin tinggi nilai produksinya, maka jumlah bahan mentah yang diperlukan juga semakin banyak. Gitu. Jadi ini mengenai biaya total cost. Selanjutnya adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini adalah atau disebut juga dengan average fixed cost atau AFC dan biaya marginal. Nah, biaya tetap total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu itu dilambangkan dengan Q dan dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah, itu yang disebut dengan biaya rata-rata. Biaya rata-rata dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Yang kedua, biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Yang ketiga adalah biaya total rata-rata atau average total cost. Nah, konsep biaya yang lainnya, selain yang biaya yang 3 ini, kita akan mengenal juga dengan biaya marginal. Nanti kita akan bahas juga. Lalu kita bahas selanjutnya adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Nah, apabila biaya tetap total atau TFC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlahnya atau dibagi dengan Q, maka itu adalah
diperoleh biaya tetap rata-rata. Jadi rumusnya sama dengan AFC sama dengan TVC, AFC sama dengan TFC dibagi dengan Q, atau biaya total fixed cost dibagi dengan quantity. Nah, nanti pada tabel ya kita lihat bahwa cara mencarinya adalah kolom 3 dibagi dengan kolom 2 gitu. Nanti kita lihat di bawah. Lalu yang keenam adalah biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Nah, apabila biaya berubah total atau TVC untuk memproduksi sejumlah barang Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut, maka itu akan diperoleh dengan biaya berubah rata-rata. Nah, rumusnya adalah average variable cost sama dengan TVC dibagi Q. Nah, nanti kita lihat pada kolom 8 itu caranya adalah membagi kolom 4 dengan kolom 2. Selanjutnya yang ketujuh adalah biaya total rata-rata atau average cost atau AC. Nah, apabila biaya total atau total cost untuk memproduksi sejumlah tertentu Q dibagi dengan jumlah produksi, maka nilai yang diperoleh itu adalah nilai biaya total rata-rata. Jadi rumusnya average fixed cost sama dengan TC dibagi Q. Nah, ini ya rumusnya. Nah, pada kolom 9 itu ditunjukkan dengan membagi kolom 5 dengan kolom 2. Lalu yang ke-8 adalah biaya marginal. Nah, biaya marginal itu adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Nah, apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi, nilai yang diperoleh adalah biaya total rata-rata. Nah, rumus biaya marginal adalah MC atau marginal cost sama dengan TC N dikurang TC N min 1. Ini TCN min 1 ya. MC ini biaya marginal produksi KN, TC adalah total biaya pada waktu jumlah produksi N, dan TC1 ini TC1 sama dengan jumlah total biaya pada jumlah produksi adalah N min 1. Jadi nanti kita akan kurang-kurangin ke atasnya. Itu cara ngitungnya. Selanjutnya kita bahas mengenai biaya marginal. Biaya marginal ya. Oke, sebentar ini sudah. Oke ya, yang ini ya. Biaya marginal ini pada umumnya pertambahan 1 unit faktor produksi akan menambah beberapa unit produksi. Nah, pada tabel 61 jumlah tenaga kerja bertambah dari 2 menjadi 3. Produksi bertambah dari 6 menjadi 12 atau penambahannya sebanyak 6 unit ya. Dan biaya produksi sebanyak 50.000, yaitu dari sebanyak 150 menjadi 200.000. Maka biaya marginalnya adalah 50 per 6 sama dengan 8,3. Nah, itu cara menghitung biaya marginal. Lalu kita lihat lagi marginal cost ini. Rumus lain yang digunakan untuk menghitung biaya marginal adalah sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q, di mana TC itu adalah pertambahan jumlah biaya total dibagi dengan pertambahan jumlah produksi. Nah, contohnya kenaikan produksi dan biaya produksi pada waktu tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6, ternyata produksinya naik sebanyak 6 unit, yaitu dari 27 menjadi 33. Dan biaya produksinya naik sebanyak 50.000, yaitu dari 300 menjadi 350. Maka biaya marginalnya adalah berarti penambahan biaya total, berarti 350 dikurangi dengan biaya total mula-mulanya 300.000, dibagi dengan penambahan produksinya, yaitu 33 unit, dikurang 27 unit, sama dengan 50.000 dibagi 6, dapat 8,3. Nah, itu cara untuk menghitung biaya marginal. Nah, ini kita lihat contohnya, tabelnya. Yang pertama adalah kolom jumlah pekerjanya ada dari 0 sampai 11. Lalu jumlah kolom kedua adalah jumlah barang yang diproduksi, mulai dari 0 sampai 48 ya.
Lalu ada data mengenai biaya tetap total. Nah, biaya tetap total tadi sudah saya jelaskan, itu adalah jumlah biayanya itu tetap tanpa terpengaruh oleh jumlah faktor produksi yang dihasilkan. Lalu kolom yang keempat ada biaya berubah total atau biaya variabel total. Ini datanya seperti ini, ada 50, ada 0, 50, ada 100, 150 sampai 550 ya. Lalu ada kolom yang kelima itu kolom biaya total. Nah, lalu di sini yang kolom keenam ada kolom biaya marginal. Lalu di sampingannya adalah kolom biaya rata-rata. Biaya tetap rata-rata. Kolom 8 adalah biaya berubah rata-rata. Kolom ke-9 adalah biaya total rata-rata. Nah, ini data dari kolom 1 ke kolom 5 itu biasanya sudah diketahui. Jadi kita yang akan disuruh ngitung itu adalah data nilai-nilai biaya dari kolom 6 sampai ke kolom 9. Nah, kita lihat dulu cara menghitungnya satu persatu. Yang pertama adalah biaya total. Biaya total berarti kita tinggal jumlahkan biaya tetapnya ditambah dengan biaya variabelnya atau biaya variabel totalnya. Berarti di sini adalah 50 ditambah 0. Nah, lalu untuk jumlah produksi 2 unit, jumlah tenaga kerjanya 1 unit. Berarti biaya totalnya adalah biaya tetapnya 50 ditambah dengan biaya variabel totalnya 50 sama dengan 100. Nah, untuk jumlah pekerjanya 2 dan hasil produksinya adalah 6, biaya tetap totalnya 50, biaya berubah totalnya adalah 100, maka biaya totalnya menjadi 50 ditambah 100. Jadi 150. Jadi kolom yang di sini, kolom kelima ini diperoleh dengan menjumlahkan kolom 3 dan kolom 4. Gitu ya. Lalu kita selanjutnya adalah biaya marginal. Biaya marginal ini cara menghitungnya adalah penambahan biaya total dikurangi dengan penambahan jumlah produksi ya. Tadi rumusnya. Nah, kita lihat yang pertama contohnya pada di sini ya, contohnya di baris yang jumlah tenaga kerjanya 1, jumlah produksinya adalah 2. Nah, kita lihat menghitung biaya marginalnya adalah, nah biaya marginalnya berarti 100 dikurang 50, 100 dikurang 50 dibagi dengan jumlah produksinya. Jumlah produksinya adalah 2 dikurang 0, berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, ini dia angka 25. Lalu yang di sini, baris yang kedua ya, jumlah tenaga kerjanya 2, jumlah produksinya 6. Kita cari biaya marginalnya, berarti di sini adalah jumlah biaya totalnya adalah 150 dikurang 150 dikurang 100 dibagi dengan 6 dikurang 2. Artinya sama dengan 50 dibagi 4. Itu dapat 12,5. Nah, untuk yang baris ke sini juga sama. Berarti yang di sini adalah 250 dikurang 150 dibagi 12 dikurang 6. Nah, dapatnya 8,3. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu yang kolom ke-7 adalah biaya tetap rata-rata. Nah, ini diperoleh dengan membagi biaya tetap dibagi dengan biaya rata-rata. Berarti di sini biaya tetapnya adalah 20 dibagi dengan jumlah produksinya 50. Berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Lalu di sini 50 dibagi 6 sama dengan 12,5. Lalu 20 dibagi 12 sama dengan 8,3. Nah, itu cara begitu seterusnya. Lalu biaya berubah rata-rata. Itu adalah dengan cara biaya berubah total atau biaya variabel total dibagi dengan jumlah Q-nya, jumlah produksinya. Nah, kita lihat di sini biaya berubah rata-rata adalah di sini 50, berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Kalau di sini berarti 100 dibagi 6 sama dengan 16,7. Kalau di sini 150 dibagi 12 sama dengan 12,5. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu yang kolom paling samping itu adalah biaya total rata-rata. Nah, ini tolong dibenarin di slide-nya tertulisnya bukan ini. Tertulisnya adalah cost marginal ya. Nanti tolong direvisi. Ini yang benar adalah biaya total rata-rata. Nah, caranya adalah kita membagi biaya total
dibagi dengan Q-nya. Berarti di sini 50 dibagi 0, 0 berarti ya. Lalu di sini adalah 50 dibagi, di sini adalah biaya totalnya, di sini ya, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Lalu yang di baris ketiga ini adalah 150 dibagi 6 sama dengan 25. Lalu yang di sini adalah 200 dibagi 12 sama dengan 16,7. Lalu baris selanjutnya adalah 250 dibagi dengan 20. Nah, begitu seterusnya menghitung biaya total rata-rata. Selanjutnya kita akan belajar tentang skala ekonomi atau economic of scale. Ini bukan P ya, di sini of scale ya. Nah, skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan skala ekonomi atau economies of scale apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Jadi itu artinya kita usaha kita tuh lebih ekonomis, skalanya lebih ekonomis. Produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi, dan pertambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan memproduksi bertambah efisien. Nah, ini dicerminkan oleh biaya produksi yang menjadi semakin rendah, gitu. Bertambahnya rendah. Itu yang dimaksud dengan skala ekonomis. Lalu selanjutnya, dalam perusahaan ukuran kecil, para pekerja harus menjalankan beberapa tugas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, dalam perusahaan yang besar dilakukan spesialisasi. Artinya, setiap pekerja diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu, dan ini menambah keterampilan mereka. Nah, produktivitas mereka bertambah tinggi dan akan menurunkan biaya per unit. Nah, ini perbedaan penerapan skala ekonomi pada faktor-faktor produksi ya, pada perusahaan besar dan perusahaan kecil. Selanjutnya adalah skala ekonomi, dia sebagai pengurang harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya. Nah, kita baca penjelasannya bahwa setiap perusahaan membeli bahan mentah, membeli mesin-mesin, dan berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, harga-harga bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila dilakukan pembeliannya dalam jumlah banyak. Nah, makin tinggi produksi, maka makin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan yang digunakan. Nah, keadaan ini akhirnya dia menyebabkan biaya per unitnya akan semakin rendah atau semakin murah. Lalu skala ekonomis itu juga memungkinkan produk sampingannya diproduksi. Nah, di dalam perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang, yaitu bahan-bahan yang tidak terpakai, yang merupakan residu yang dihasilkan dari proses produksi. Nah, bahan-bahan ini nanti selanjutnya bisa diolah lagi menjadi sesuatu barang yang bernilai berguna. Nah, ini economic of scale namanya. Sehingga dengan adanya produk baru dari bahan-bahan sisa tersebut, jadi kegiatan ini akan menurunkan biaya produksi per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Tuh. Nah, lalu selanjutnya kita bahas tentang skala ekonomis, dia mendorong perkembangan usaha lainnya. Kita lihat ya, jika suatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan yang besar tersebut. Contohnya adalah pembesaran perusahaan lain akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan pengangkutan yang baik dan fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang besar yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan yang besar tersebut akan berkembang. Nah, dengan berbagai perkembangan ini, tentunya dia akan mengurangi biaya per unit. Itu maksudnya. Tadi kita sudah belajar tentang economic of scale. Nah, ada kalanya juga kondisi itu tidak tercapai economic of scale yang disebut dengan diseconomic of scale. Nah, ini merupakan suatu kegiatan produksi dikatakan tidak mencapai skala ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi menjadi semakin tinggi. Nah, itu kebalikan dari tadi economic of scale ya. Economy of scale itu kan intinya pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi turun. Nah,
berbanding terbalik dengan diseconomy of scale, di mana apabila pertambahan produksi justru biaya rata-ratanya menjadi semakin tinggi. Nah, itu yang disebut dengan diseconomies of scale. Oke, wujudnya adalah perusahaan yang semakin membesar, memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak, dan kantor cabang di berbagai tempat. Dibutuhkan banyak manajer. Nah, ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang sangat kaku dan memakan waktu yang lama untuk merumuskannya. Kegiatan ini akan mengurangi efisiensi kegiatan perusahaan dan menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan skala tidak ekonomis. Nah, ini mengenai bentuk-bentuk kurva ya. Ini adalah bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC atau long run average cost. Jadi bentuknya seperti ini. Dia menaik, dia turun, lalu melengkung ke bawah dan naik kembali. Ini biaya rata-rata jangka panjang. Nah, kurva LRAC ini sangat cepat penurunnya, tetapi cepat pula naiknya. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, yaitu biaya produksi rata-rata sangat cepat pengurangannya. Tetapi pada saat tingkat mulai produksi yang relatif rendah, skala ekonomi sudah mulai terlihat. Skala tidak ekonomi sudah mulai terlihat ya, artinya biayanya semakin tinggi. Nah, industri yang LRAC-nya berbentuk demikian pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan dan masing-masing perusahaan tersebut berukuran kecil. Ini yang disebut dengan skala yang bentuk kurvanya ya. Jadi biayanya, nah ini dia pertama penurunannya cepat, lalu cepat lagi naiknya. Tuh. Lalu ini bentuk kurva rata-rata jangka panjang atau AC. AC ini average cost ya, biaya rata-rata. Nah, bentuknya seperti ini. Dia pertama menurun, lalu melandai dan kemudian menaik lagi. Itu bentuk biaya rata-rata jangka panjang. Oke, selanjutnya adalah bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang. Nah, pada mulanya skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi juga tidak berlangsung lama. Kurva LRAC yang datar, yang berarti pada tahapan permulaan, skala ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Baru pada tingkat produksi yang tinggi, skala tidak ekonomi mulai berlaku. Jadi tadi kita lihat ya, pertama menurun, lalu mendatar, dan dia naik lagi. Nah, industri yang mempunyai kurva LRAC yang berbentuk demikian terdiri dari beberapa perusahaan besar dan perusahaan kecil. Jadi besarnya perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut tidak seragam dan jumlah perusahaan masih relatif besar. Nah, ini kalau kita lihatnya, ini adalah bentuk dari kurva biaya rata-rata jangka panjang. Ini ya, tadi udah di atas. Nah, bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang ini merupakan yang menunjukkan LRAC ini menunjukkan kondisi suatu industri. Industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif kecil. Hanya beberapa perusahaan yang terdapat dalam industri. Nah, industri bersifat demikian karena skala ekonomis tetap terwujud hingga jumlah produksi yang sangat banyak dan dapat menguasai pasaran. Nah, misalnya ini contohnya ya, contohnya kita berbicara misalnya perusahaan bank BCA, berarti industrinya adalah industri perbankan. Nah, industri perbankan itu di dalamnya ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank CIMB, Bank Bukopin, dan lain-lain. Itu namanya industri. Jadi kumpulan dari beberapa perusahaan itu disebut dengan industri. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai teori biaya produksi. Selanjutnya, mahasiswa dapat berlatih mengerjakan soal yang ada pada bagian akhir slide. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.